Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama mari kita senantiasa memuja dan memuji Allah, memperbanyak syukur kita karena limpahan rahmat, kasih sayang, karunia dari Allah itu tidak pernah putus-putus diberikan kepada kita. Yang kedua, kita bersyukur karena kita menggunakan nikmat-nikmat dari Allah, kita menggunakan segala karunia dari Allah untuk beribadah kepadanya. Siang harinya kita gunakan untuk puasa, malam harinya kita gunakan untuk berbagai macam kegiatan keagamaan, berbagai macam ibadah. Kita mengisi dengan salat tarawih, kita mengisi dengan salat witir, sebagian kita melaksanakan salat malam dan tadarusan. Ini yang kita syukuri. Kita bersyukur ketika nikmat dari Allah kita gunakan untuk beribadah. Kemudian salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan syafaatnya nanti di hari kemudian, sebagaimana yang beliau janjikan dalam sabdanya, syafaati yaumal qiyamah li ahlil kabairi min ummati atau kama qala Rasulullah. Sesungguhnya syafaatku nanti di hari kiamat, pertolonganku adalah untuk umat-umatku yang banyak melakukan dosa. Siapa itu yang banyak melakukan dosa? Ya kita semua. Tidak bisa ada yang terlalu percaya diri mengatakan, kayaknya saya tidak terlalu butuh syafaat dari Nabi karena dosa saya sedikit. Sementara syafaat Nabi kan untuk orang yang banyak dosanya, itu sudah dosa. Ya, merasa dosa kita sedikit itu sudah dosa, itu sudah bagian dari kesombongan. Jadi kita semua membutuhkan syafaat dari Nabi, maka marilah kita memperbanyak salawat kepada beliau terutama di bulan Ramadan ini. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Yang artinya sesungguhnya siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dialah orang yang beruntung, dialah orang yang sukses, dialah orang yang selamat. Adapun perbendaharaan, kenikmatan yang ada di dunia itu hanya kenikmatan yang sedikit, sementara dan banyak menipu. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, ini yang harus menjadi prinsip hidup kita, bahwa ukuran kesuksesan itu adalah ketika kita sudah bisa selamat di akhirat. Ukuran kesuksesan, keselamatan bukanlah ketika harta sudah terkumpul, bukanlah ketika rumah besar sudah terbangun, bukanlah ketika mobil yang bagus sudah terbeli. Kesuksesan itu bukan dinilai dengan penilaiannya orang banyak. Yang ketika kita pulang kampung bawa mobil, orang di kampung mengatakan ternyata dia sudah sukses di kota. Itu dia sudah pulang bawa mobil. Itu bukan ukuran kesuksesan. Ukuran kesuksesan bagi kita kaum muslimin adalah ketika kita selamat di akhirat nanti, selamat dari api neraka, masuk ke dalam syurga. Tetapi apa kiat-kiat untuk memperoleh kesuksesan itu, untuk memperoleh keselamatan di akhirat itu? Nabi SAW dalam hadisnya mengajarkan, salasun munjiat khasyatullahi fis sirri wal alaniyah, wal adlu fil ghadabi war rida, wal qasdu fil faqri wal ghina, atau kama qala Rasulullah. Kita sudah faham bahwa kesuksesan itu ukurannya nanti di akhirat, bukan di dunia. Tetapi apa langkah untuk memperoleh kesuksesan di akhirat? Alhamdulillah Nabi sudah mengajarkan. Beliau menyampaikan dalam hadisnya, salasun munjiat, ada 3 yang bisa menyebabkan orang selamat di akhirat nanti. Yang pertama kata Nabi, khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Ketika orang bisa menjaga ketakwaannya kepada Allah,
menjaga keimanannya, baik dia sedang sendiri ataupun banyak orang, baik di keramaian ataupun dalam kesunyian, ketika di kantor ataupun di rumah, itu sama keimanannya. Dia bisa menjaga keimanannya kepada Allah walaupun tidak ada yang melihat. Terkadang kita menjadi orang soleh ketika di masjid, tapi ketika di rumah tidak sesoleh itu. Terkadang kita jujur ketika banyak orang, tapi ketika tidak ada yang melihat, kita tidak sejujur itu. Maka yang menyelamatkan orang adalah ketika seseorang bisa tetap menjaga keimanannya walau tidak ada yang melihat. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-adlu fil ghadabi war rida. Ketika orang bisa menjaga sikap adilnya, ketika orang bisa menjaga sifat kejujurannya, dia mempraktekkan keadilan, kejujuran kepada orang yang dia senangi dan kepada orang yang dia benci. Dia bisa bersikap adil, bersikap jujur walau kepada orang yang dia tidak senangi. Mayoritas manusia berlaku adil, berlaku baik, berlaku jujur kepada orang yang dia senangi. Tapi kalau kepada orang yang dia tidak senangi, biasanya dia sudah tidak berlaku baik, tidak berlaku jujur. Maka kata Nabi, yang bisa menyelamatkan seseorang di akhirat adalah ketika dia bisa mempertahankan sifat kejujurannya, keadilannya kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang dia tidak senangi dari segi akhlaknya. Kemudian yang terakhir, hadirin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, yang bisa menyelamatkan seseorang kata Nabi adalah al-qasdu fil faqri wal ghina. Ketika seseorang mempraktekkan kehidupan yang sederhana, mempraktekkan kehidupan yang hemat, tidak boros, dalam keadaan kaya, apalagi dalam keadaan sempit. Terkadang kita mulai hemat ketika tanggal tua, ketika uang sudah menipis, tapi ketika terima gaji, mulai lagi boros. Ini berarti hematnya ini mengikuti kondisi keuangan. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Nabi sudah ajarkan pola hidup sederhana itu ketika orang kaya ataupun dia miskin, ketika sedang lapang ataupun sedang sempit. Karena pola hidup sederhana adalah pola hidup yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ada seorang sahabat yang berwudu. Ketika dia berwudu, dia pakai terlalu banyak air. Dia menggunakan air yang terlalu banyak. Nabi menegur, kenapa berwudu pakai airnya terlalu banyak? Kata sahabat, air sekarang lagi banyak ya Rasulullah, kayaknya tidak apa-apa kalau kita pakai agak banyak. Apa kata Nabi? Jangan boros menggunakan air walaupun kamu berwudu di pinggir sungai. Kira-kira kalau kita berwudu di sungai, ada habisnya airnya? Tidak, tapi kata Nabi ukurannya bukan karena lagi banyak atau lagi sedikit, tapi memang pola hidup sederhana itulah yang diajarkan oleh Nabi. Di dalam Al-Quran Allah sudah mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tubazziru tabzira. Sekali-kali janganlah kalian berperilaku boros. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, sebagai kesimpulan, tujuan utama seseorang adalah untuk memperoleh kesuksesan dan keselamatan. Dan kesuksesan itu tidak diukur di dunia. Ukurannya adalah di akhirat. Nabi SAW telah mengajarkan setidaknya ada 3 hal yang bisa mengantar kepada kesuksesan di akhirat. Yang pertama kata Nabi, ketika seseorang bisa mempertahankan keimanannya dalam keadaan sendiri atau banyak orang. Yang kedua, ketika dia bisa mempertahankan sifat adil dan jujurnya kepada orang yang dia senangi ataupun kepada orang yang dia tidak senangi. Dan yang ketiga adalah ketika seseorang bisa selalu berperilaku hidup sederhana, berperilaku hidup hemat dalam keadaan kaya maupun sempit. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita, melimpahkan karunia-Nya kepada kita, dan kita tercatat sebagai orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.